Kisah kali ini datang dari Mas Gundar. Mas Gundar berprofesi sebagai penjual sekotang keliling. Ia selalu menjajakan dagangannya di setiap malam. Seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Mas Gundar, seorang penjual sekotang yang sudah lama menekuni profesi itu. Dimulai setelah ia lulus sekolah, ia langsung berjualan sekotang untuk memenuhi kebutuhannya. Awalnya, ia hanya ikut berjualan dengan pamannya sambil belajar. Setelah ia bisa membuat sekotang yang enak, pamannya akhirnya menyarankan agar Mas Gundar untuk berdagang sendiri dengan maksud agar Mas Gundar dapat penghasilan yang lebih besar. Karena jika ikut pamannya, ia hanya diberi upah yang tidak banyak. Akhirnya, seiring waktu berjalan, ia mulai menjajakan dagangan miliknya sendiri. Dan pamannya juga masih tetap berdagang. Mereka berdua sama-sama berkeliling di area yang sama, namun pada waktu yang berbeda. Mas Gundar biasanya berjualan mulai pukul 9 malam sampai pagi, dan pada jam tersebut masih ramai orang di daerahnya. Sedangkan pamannya mungkin karena sudah agak berumur biasanya hanya berjualan dari pukul 5 sore sampai 10 malam. Saat itu, hari Minggu, Mas Gundar berkeliling untuk menjual sekotangnya. Ia berkeliling sepanjang jalan raya dan mangkal di alun-alun kota. Hari yang menyenangkan kala itu karena suasana yang ramai dan pada akhirnya dagangannya Mas Gundar habis tak bersisa. Ia pun akhirnya bisa pulang lebih awal. Keesokan harinya, ia pun berjualan kembali. Hari Senin waktu itu, suasana tak seramai malam kemarin. Karena hari itu orang-orang sudah mulai bekerja dan sekolah, pantas di malam itu sepi. Saat itu ia sedang menyusuri sebuah gang dan dihentikan oleh salah satu warga yang ingin membeli sekoteng dagangannya di salah satu pos ronda. Lumayan, ada beberapa warga yang membeli dagangannya di sana. Sambil menunggu warga itu menyantap sekoteng buatannya, Mas Gundar di sana berbincang dengan para warga tersebut. Di tengah perbincangan, ia ditanya oleh salah satu warga yang bernama Handoko. Mas Gundar, tadi pas masuk gang aman? Tanya Handoko pada Mas Gundar. Aman mas, emang ada apa di sana? Jawab Mas Gundar dengan rasa penasaran. Tiba-tiba salah satu warga lain menyela pembicaraan dan langsung berkata, "Shh, gak ada apa-apa di sana." Setelah itu mereka di sana membicarakan hal lain. Setelah para warga di sana selesai menyantap sekoteng dan membayarnya, Mas Gundar pamit untuk lanjut berjualan. Dan terdengar jawaban, "Hati-hati mas," dari Handoko. Dan Mas Gundar pun melanjutkan berjualan. Di tengah perjalanan ia kembali dihentikan oleh seorang warga di sana. Kali ini Bu Yarni yang hendak membeli sekoteng dagangan Mas Gundar. Mas Gundar sebenarnya sering berjualan di sana dan tak heran ia sudah mengenal beberapa warga di sana. Mas, berani banget lewat sini. Di depan sana gak ada apa-apa. Tanya Bu Yarni yang menunggu sekotengnya yang sedang dibuat oleh Mas Gundar sambil menunjuk ke arah jalan masuk gang itu. Ya berani kok Bu, saya kan sering lewat sini. Jawab Mas Gundar sambil terus menyiapkan pesanan Bu Yarni. Setelah pesanan Bu Yarni selesai, Mas Gundar pun langsung melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, ia jadi penasaran kenapa orang-orang berkata seperti itu. Emang ada apa di jalan ini? Gumamnya hingga akhirnya ia keluar dari gang itu. Jalan keluar yang akan ia lalui itu terkesan lebih seram dari jalan masuk ke gang itu yang tadi ia lewati. Karena jalan masuk gang itu hanya melewati satu kebun saja dan beberapa rumah. Agak gelap memang, tapi jalan keluarnya lebih seram.
karena harus melewati kebun bambu yang cukup luas dan lebat, dan jauh lebih gelap. Tapi selama ia lewat di sana, Mas Gundar tak pernah menemukan apapun. Paling-paling ia hanya mendengar suara hewan di sana yang mungkin lari melewati daun-daun kering yang jatuh. Setelah itu, ia keluar dari gang itu dan lanjut berjualan menyusuri jalan raya. Dan setelah dirasa cukup, ia berjualan di hari itu. Akhirnya, ia pun pulang untuk beristirahat dan akan lanjut berdagang esok hari. Di keesokan harinya, ia kembali berjualan. Ia berjualan mulai pukul 5 sore. Karena kebetulan hari itu pamannya tidak berjualan karena ada satu urusan yang mengharuskan pamannya itu kembali ke kampungnya untuk beberapa hari. Dari sore hingga pukul 9 malam, ia berjualan di sepanjang jalan raya. Dan setelah itu, ia kembali berjalan, sembari pulang. Saat itu kira-kira pukul 10 malam, ia kembali masuk ke gang yang membuat dirinya penasaran itu. Kali itu, ia masuk dari jalan keluar dan akan keluar lewat jalan yang biasanya ia masuk, karena agar searah dengan arah pulangnya. Mas Gundar mulai masuk ke jalan yang di kanan dan kirinya itu penuh pohon bambu. Terlihat remang-remang lampu senter yang berjalan di depannya. Ia mulai mengamati, dan ia melihat ada pedagang bakso yang sama-sama sedang masuk ke gang itu. "Mas," sapa Mas Gundar pada penjual bakso itu, disusul dengan sapaan balik penjual bakso itu sambil menunggu Mas Gundar. Ternyata penjual bakso itu adalah Kang Ucup. Kang Ucup dan Mas Gundar sudah sama-sama kenal karena kadang-kadang mereka juga sering mangkal menjajakan dagangannya mereka di alun-alun ataupun di jalan. "Mas Gundar, kenapa masuknya jalan sini? Biasanya lewat sana, baru keluar lewat sini," tanya Kang Ucup pada Mas Gundar karena Kang Ucup tahu biasanya Mas Gundar masuk dari gang itu lewat jalan masuk seharusnya. Atau jangan-jangan udah pernah ketemu ya, jadi takut. "Kalau saya sih kapok mas," susul Kang Ucup. Mas Gundar tak mengerti perkataan akhir dari Kang Ucup. Ia hanya menjawab kalau ia masuk dari jalan keluar karena sekalian pulang dan satu arah ke rumahnya. "Kang, emang ada apa sih di gang ini? Dari kemarin saya ditanyai kok berani terus sama warga di sini. Ada apa sih Kang?" tanya Mas Gundar dengan nada sangat penasaran. Waduh, kamu nggak tahu. Saya nggak berani cerita di sini. Serem, kapok juga," jawab Kang Ucup yang membuat Mas Gundar semakin penasaran. Setelah itu, mereka terus berjalan sambil membicarakan hal lain. Setelah masuk ke area perumahan warga, Kang Ucup berhenti dan mencoba menjajakan dagangannya di sana. Sementara Mas Gundar terus melanjutkan perjalanannya. "Kang Ucup, saya duluan ya," ucap Mas Gundar sambil melambaikan tangannya. Dan dijawab kembali oleh Kang Ucup, "Oh iya, hati-hati aja mas di depan," sambil melambaikan kembali tangannya. Setelah Mas Gundar berjalan agak jauh dari sana, barulah perasaan takut mulai muncul kembali karena teringat perkataan para warga kemarin dan perkataan Kang Ucup tadi. Kebun di depan pun mulai terlihat. Jalanan juga sudah mulai tidak mulus. Itu artinya ia akan segera keluar dari gang itu setelah melewati satu kebun di depan dan beberapa rumah. Tiba-tiba suara anak kecil perempuan dari belakang terdengar. Pak, saya mau beli pak." Suara itu sedikit membuat Mas Gundar terkejut karena ia sedang melamun. Mas Gundar pun berhenti dan melihat seorang anak kecil perempuan berdiri di depan pagar satu rumah yang terlihat gelap di depannya. Karena lampu luar di rumah itu tampaknya mati. Anak kecil itu pun menghampiri Mas Gundar sambil membawa sebuah mangkuk untuk wadah sekoteng itu. Seperti biasa, Mas Gundar pun langsung menyiapkan pesanan dari anak kecil itu. "Kok belum tidur, Dek? Kan udah malam ini," tanya Mas Gundar sambil menyiapkan pesanannya. "Aku nggak tidur kok, Pak. Ini juga lagi main sama teman-teman. Lagi main ayunan di pohon itu," ucap anak kecil itu. Namun waktu itu Mas Gundar hanya tertawa saat mendengar jawaban dari anak kecil itu. "Tidur ya? Emang besok gak sekolah?" tanya Mas Gundar kembali. "Enggak, Pak. Saya nggak sekolah," jawab anak kecil itu. Dan kembali disusul dengan tawa dari Mas Gundar. Setelah itu Mas Gundar memberikan pesanan sekotang yang sudah siap pada anak kecil itu dan si anak kecil itu pun membayar sekotang Mas Gundar dengan uang pas. Sebelum pergi, Mas Gundar menunggu anak kecil itu masuk ke dalam rumah karena ia terlihat berjalan kembali ke arah rumah itu.
Setelah anak kecil itu terlihat di depan pagar, Mas Gundar pun langsung berbalik dan mulai mendorong kembali gerobaknya. Setelah berjalan beberapa langkah, ia kembali melihat ke belakang dan melihat anak kecil itu sudah tidak ada. Ia pun berpikir sejenak, kenapa tadi pas anak itu keluar dan masuk, kok aku nggak dengar suara pagernya ya? Ah, mungkin pagernya mahal, jadi gak berisik. Gumamnya sambil terus berjalan, sambil sedikit tertawa karena perkataannya sendiri. Dan akhirnya ia sampai di rumahnya dan segera beristirahat. Keesokan harinya, hujan rintik-rintik menemani Mas Gundar berjualan. Pukul 7 waktu itu, ia mangkal di tempat biasanya. Suasana hujan membawa berkah baginya karena cuaca yang dingin, dagangannya jadi cepat habis. Hingga akhirnya ia pun bisa pulang lebih cepat. Ia pun mulai berjalan pulang dan rencananya akan melewati gang itu lagi. Karena gang itu juga menjadi satu jalan pintas yang akan mempersingkat jarak perjalanan ke rumahnya. Karena hujan, jadi suasananya di gang itu sangat sepi. Belum ada satu orang pun yang ia temui kala itu. Hingga akhirnya ia akan keluar dari gang itu. Dan tiba-tiba suara anak kecil memanggilnya lagi. Mas Gundar pun melihat ke belakang dan melihat anak kecil itu kembali. Yang sudah membawa sebuah wadah dari tempurung kelapa kering sambil berjalan ke arahnya. Pak, aku beli satu ya, kata anak kecil itu. Aduh deh, udah habis kotengnya, jawab Mas Gundar dengan nada pelan. Anak kecil itu menjawab kembali dengan nada khasnya. Itu masih ada kok pak, cukup buat saya. Lalu Mas Gundar pun meyakinkan kalau dagangannya memang benar-benar habis. Sambil membuka wadah-wadah dagangannya. Dan ternyata Mas Gundar melihat masih ada bahan untuk satu porsi lagi. Padahal ia yakin kalau dagangannya sudah habis tak tersisa dari tadi. Ia agak bingung dan akhirnya membuat satu porsi untuk anak kecil itu. Setelah menerima pesanannya, anak kecil itu membayar dan pergi. Setelah selesai, Mas Gundar pun membereskan dagangannya terlebih dahulu di sana. Tiba-tiba, dari jalan yang sudah tidak jauh dari sana, Kang Ucup memanggilnya dengan agak keras. Setelah itu, Mas Gundar segera menghampiri Kang Ucup. Mas, ngapain kamu berhenti di situ? Tanya Kang Ucup dengan penasaran. Oh, tadi ada anak kecil yang beli. Kayaknya dari rumah itu, jawab Mas Gundar sambil menunjuk satu rumah. Anak kecil? Ayo mas, cepat pergi. Kang Ucup pun mulai melangkah dengan agak cepat. Mas Gundar pun mengikuti dari belakang dan keheranan melihat Kang Ucup yang berjalan seperti dikejar setan. Dan akhirnya mereka berpisah di persimpangan jalan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumah, Mas Gundar membersihkan terlebih dahulu wadah-wadah dagangannya. Saat ia sedang membersihkan wadahnya, alangkah terkejutnya karena ia menemukan pasir dalam wadah dagangannya. Ia terdiam sebentar dan mencoba mengingat dari mana pasir itu berasal. Setelah beberapa waktu, ia baru ingat kalau selama perjalanannya tadi, ia hanya menemui gundukan pasir di tempat anak kecil tadi membeli. Tapi ia tak ingat kapan dan bagaimana pasir itu bisa masuk ke dalam. Karena saat ia melayani anak kecil tadi, ia tak menemukan pasir, ia hanya menemukan dagangannya yang masih tersisa. Dengan rasa penasaran yang masih mengganjal, ia pun segera membersihkan pasir itu. Dan setelah selesai membersihkan wadah-wadah itu, Mas Gundar masuk ke dalam dan menghitung uang hasil dagangannya. Ia menghitung semua uang dari laci gerobaknya. Setelah selesai, ia baru ingat kalau ada uang di saku celananya. Ia ingat uang itu adalah uang dari anak kecil yang membeli tadi. Karena saat ia berjalan pulang, semua uangnya sudah ia simpan di dalam laci gerobaknya. Namun, saat Mas Gundar mencari uang itu, ia tak menemukannya. Ia hanya menemukan lintingan kertas yang entah ia tak ingat dari mana kertas itu. Dan karena tak menemukan uang itu, ia pun akhirnya mengikhlaskannya dan berpikir kalau uang itu mungkin jatuh di jalan. Keesokan harinya ia kembali berjualan di alun-alun. Di sana sudah ada Kang Ucup dan Mas Gundar pun menempatkan gerobaknya di samping gerobak Kang Ucup. Sambil menunggu pembeli mereka berbincang. Di sana, Mas Gundar bertanya pada Kang Ucup kenapa kemarin ia berjalan seperti dikejar setan. Kang Ucup hanya berkata kalau ia masih trauma dengan gang itu. Jelas perkataan Kang Ucup membuat Mas Gundar semakin penasaran. Nih mas,
ambil kaca ini. Nanti kalau kamu pulang masih berani jalan situ, terus ketemu anak kecil itu, kamu lihat dari kaca anak kecil itu, kata Kang Ucup. Mendengar hal itu, Mas Gundar yang penasaran pun kembali mengambil kaca itu untuk membuktikan apa yang akan terjadi di gang itu, agar rasa penasarannya hilang. Malam itu, Mas Gundar pulang pada pukul 10 malam, sementara Kang Ucup sudah pulang terlebih dahulu karena akan berkeliling lebih dulu. Mas Gundar pun mulai pulang dan akan lewat gang itu lagi. Sesampainya di gang itu, ada seorang warga yang menyapanya dan berkata, "Hati-hati Mas, di depan." Mas Gundar hanya tersenyum dan terus berjalan. Sampailah ia di tempat di mana ia selalu menemukan anak kecil itu, dan benar, anak kecil itu muncul kembali dan membeli dagangan Mas Gundar. Mas Gundar pun berhenti dan melayani anak kecil itu, dan mulai bertanya tentang anak kecil itu. "Rumahmu yang mana, Dek?" tanya Mas Gundar. "Oh, itu Pak, di rumah itu," jawab anak kecil itu. "Kamu tinggal sama siapa?" terus Mas Gundar. "Banyak Pak, sama sebangsa saya," jawaban anak kecil itu sambil sedikit tertawa. Tiba-tiba terdengar suara geraman dari arah salah satu rumah di sana. Sebenarnya di tempat itu ada 3 rumah yang sama-sama gelap, sedangkan rumah lainnya terletak agak jauh dari rumah itu. Setelah geraman itu terdengar, anak kecil itu lantas berkata, "Cepetan Pak, teman saya sudah lapar." Mendengar perkataan dari anak kecil itu yang sedikit aneh dan suara geraman yang menyeramkan itu, Mas Gundar mempercepat membuat pesanan anak itu dan segera memberikannya. Saat anak itu pergi, ia langsung teringat pesan Kang Ucup untuk melihat anak itu dari cermin. Mas Gundar pun langsung mengeluarkan cermin dan langsung mengarahkannya ke anak kecil itu. Dan benar, Mas Gundar tidak melihat anak kecil dalam cermin itu. Padahal, anak itu masih belum jauh dan masih bisa dilihat secara langsung. "Loh, kok gak ada di cermin?" ucapnya. Ia pun segera pergi sebelum ada hal yang tak diinginkan. Ia pun segera berjalan kembali. Saat Mas Gundar baru saja keluar dari jalan itu, ia melihat uang pemberian dari anak kecil itu. Ternyata ia melihat uang itu lebih besar dari harga sekotangnya dan Mas Gundar belum memberi kembaliannya. Ia melihat anak kecil itu dari jalan. Dan ia melihat anak kecil itu masuk ke dalam satu rumah. Ia pun berniat untuk memberi kembalian. Dan ia meninggalkan gerobaknya di pinggir jalan. Mas Gundar mulai masuk kembali ke gang itu dan mulai mencari anak kecil di rumah itu. Saat mendekat ke rumah yang ia tuju, Mas Gundar mendengar suara gaduh. Ia mendengar suara anak kecil yang menangis kencang dan suara barang-barang yang ada dilemparkan. Ia pun berpikir ada apa di dalam. Suasana di dalam rumah itu juga gelap. Tak ada satu lampu pun yang menyala. Ia mendengar suara anak kecil itu yang menangis kesakitan dan berkata, "Ampun, ampun." Sedangkan suara bantingan barang juga masih terdengar. Mas Gundar mulai curiga ada hal yang tidak beres dan mulai khawatir pada anak itu. Ia hendak meminta bantuan, namun tak ada siapapun yang lewat di sana. Tak lama kemudian, pintu rumah itu terbuka dengan sendiri dan suara gaduh itu semakin kencang. Mas Gundar pun langsung mengetuk pintu itu sambil berkata, "Permisi," dan langsung masuk ke dalam rumah untuk melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba, suara gaduh itu berhenti dan hanya terdengar suara tangisan anak kecil itu. Mas Gundar masuk dan terus mencari anak kecil itu. Mas Gundar pun melihat satu cahaya remang dari satu kamar dan ia pun mulai masuk mendekati kamar itu. Saat masuk, ia sangat kaget karena melihat anak kecil itu sedang duduk menghadap lilin dengan wajah yang penuh darah. Dan sesosok bayangan besar yang terlihat memegang sebuah parang di samping anak kecil itu. Saat anak kecil itu menyadari adanya Mas Gundar di sana, anak kecil itu berhenti menangis dan langsung tertawa sambil menatap wajah Mas Gundar seraya berkata, "Pak, tolong saya." Setelah mendengar itu, Mas Gundar langsung mengambil langkah 1000, pergi berlari keluar. Karena panik dan tidak melihat jalan, baru saja ia keluar dari rumah itu,
ia pun terjatuh karena menabrak pagar yang setengah tertutup itu. Tak jauh dari sana, ada dua orang warga sana yang kebetulan lewat. Dua orang warga itu langsung membantu Mas Gundar dan bertanya apa yang terjadi. Mas Gundar yang masih ketakutan hanya berkata, "Tolong anak di dalam sana," sambil menunjuk-nunjuk rumah itu. Dua warga itu hanya berkata, "Mas, nyebut mas," sambil menenangkan Mas Gundar. Karena melihat Mas Gundar yang sangat ketakutan, akhirnya dua warga tadi membawa Mas Gundar keluar gang itu ke pinggir jalan yang terang. Di sana, Mas Gundar ditenangkan. Ternyata sudah ada Kang Ucup di sana yang menjaga gerobak Mas Gundar dari tadi. Kang Ucup terkejut dan bertanya, "Ada apa sebenarnya?" Mas Gundar pun ditenangkan terlebih dahulu. Setelah tenang, Mas Gundar pun menceritakan kejadian yang ia alami barusan, mulai dari sering menemukan anak kecil perempuan di sana dan kejadian tadi, di mana ia hendak memberikan kembalian dan menemukan suara gaduh di sana. Setelah ia masuk, ia menemukan anak kecil yang berlumuran darah dan sosok hitam yang sedang memegang parang. Karena itulah ia lari. Salah satu warga di sana menjelaskan agar Mas Gundar tenang. "Mas, di sana itu gak ada siapa-siapa. Rumah itu kosong, semua sudah lama. Dan seminggu kemarin ada kejadian, ada anak kecil ditemuin meninggal, Mas. Orang sini juga pada ngeri kalau lewat sana, apalagi masuk." Tak lama, ada salah satu warga yang lainnya tadi datang dan berkata pada satu warga lainnya, "Gak ada siapa-siapa di sana, kayaknya kita harus segera bersihin tempat itu, biar gak ada lagi korban." Kang Ucup pun berkata bahwa ia juga pernah mendapat gangguan di sana. Setelah itu, Mas Gundar langsung mengeluarkan uang dari anak kecil itu agar orang di sana percaya. Ternyata setelah dikeluarkan bukannya uang, namun hanya selembar daun. Setelah itu, barulah Mas Gundar mengerti apa yang terjadi dan ia langsung pamit pulang dengan napas yang masih tidak teratur. Sesampainya di rumah, ternyata ada pamannya yang menunggu. Ternyata pamannya sudah kembali dari kampungnya dan menemui Mas Gundar untuk memberi oleh-oleh. Namun pamannya melihat Gundar dengan wajah yang pucat. "Kenapa kamu, Gun?" tanya pamannya dan dijawab oleh Mas Gundar dengan cerita apa yang baru ia alami. Setelah itu pamannya berkata, "Oh, kirain cuman aku aja yang ngalamin. Ternyata kamu juga," sambil tertawa. Terus dukung catatan astral agar cerita-cerita seram lainnya dapat selalu tersaji untuk Anda.